Siapa yang melakukan 3 dosa besar ini, bisa jadi akan dilipat gandakan siksanya nanti di dalam neraka. Bahkan bisa jadi dia akan kekal, kata Allah, di dalam neraka kalau seandainya ia tidak mau taubat kepadanya. Tapi ayat ini, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, belum titik tapi ia masih koma, karena Allah mengatakan setelahnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali kalau seandainya ia bertaubat. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di penghujung Desember 2022 ini, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk hidup di atas dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, di mana tentu sudah banyak di antara saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan semua itu kita jadikan sebagai pelajaran ibrah bagi kita yang masih hidup di atas dunia, bahwa pada saatnya pun kita pasti akan sama seperti mereka meninggalkan dunia yang fana. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, aksiru min zikri hadimil ladzat, banyak-banyaklah kalian untuk mengingat apa yang memutuskan kehidupan dan kelezatan apa yang ada di atas dunia ini. Itulah yang disebut dengan kematian, di mana kematian tidak ada tanda-tanda berakhir hidup seseorang. Jikalau dunia ini kalau menjelang kiamat ada ciri-ciri dan ada tanda-tandanya, ada ciri-ciri kecilnya, ada ciri-ciri kubronya, ada ciri-ciri besarnya. Tapi kalau kehidupan seseorang akan kiamat, artinya akan meninggal dunia, itu tidak ada ciri-ciri, baik ciri-ciri kecil maupun ciri-ciri besarnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam ayat yang tadi khatib bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kiranya kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima,
Itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan yang besar. Itulah orang-orang yang akan sukses hidupnya dari dunia sampai di akhirat sana. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah singkat kali ini, izinkan khatib menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam diwan syairnya, di mana beliau mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina, fama li zamanina aibun siwana. Terkadang kita sering mencaci maki zaman di mana kita berada. Terkadang kita sering menyalahkan orang lain terhadap kondisi yang kita alami. Beliau mengatakan, fama li zamanina aibun siwana. Padahal zaman di mana kita berada, bisa jadi yang menyebabkan kondisi itu buruk bukan orang lain, tapi bisa jadi diri kita sendiri, keberadaan kita sendiri. Itulah yang menyebabkan kondisi di mana kita berada saat ini. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, sebagai sebuah kontemplasi di penghujung akhir Desember 2022 ini, izinkan khatib menyampaikan pada kesempatan ini agar kiranya kita selalu banyak untuk melihat diri kita sendiri. Terkadang sebagaimana ada pepatah yang mengatakan bahwa semut di ujung sana, di seberang sana kelihatan, sementara gajah di pelupuk mata di depan mata kita terkadang tidak nampak oleh mata. Aib dan kekurangan orang karena kebiasaan kita yang suka ingin membuka-buka dan mencari-cari kesalahan orang, jauh padahal di ujung sana. Tetapi karena kita korek-korek dan kita cari-cari, semula kemudian kelihatan dan kemudian kita nampakkan. Padahal aib yang ada pada diri kita tidak pernah kita mau koreksi dan selalu berusaha kita tutupi, seolah-olah kita ini selalu berada dalam jalan yang benar. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, kita akan masuk surga dan neraka itu bukan karena orang lain, bukan juga bahkan karena syaitan yang memang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menggoda manusia. Karena pada akhirnya syaitan pun nanti akan berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan berkata sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim ayat 22. Fala talumuni walumu anfusakum. Jadi setelah hisab nanti dilaksanakan di padang mahsyar, lalu ada yang diputuskan masuk surga dan ada yang diputuskan masuk neraka. Syaitan berkata kepada orang-orang yang selama ini banyak mengikutinya, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan saya, kata syaitan, tapi salahkanlah diri kalian. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Kalian tidak bisa menolong saya juga tidak bisa menolong kalian. Itulah kata syaitan nanti setelah hisab di padang mahsyar. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, kalau kita merenungi apa yang juga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an di surat Qaf, pernyataan syaitan juga, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Kata syaitan yang ingin berlepas diri dari segala tuduhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, syaitan mengatakan, wa qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Tuhan, sebenarnya aku tidak pernah menggodanya, cuma dia saja yang memang terlalu jauh menyimpangnya. Tidak pernah saya goda pun karena dia sudah terlalu jauh menyimpang dari jalan kebenaran. Dia nyungsep sendiri jatuh ke dalam kemaksiatan. Itu nanti kata syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian berkata bahwasanya la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kalian manusia dan syaitan, kata Tuhan, jangan kalian berkelahi di hadapanku.
la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kan saya sudah peringatkan kalian dulu ketika kalian masih hidup di atas dunia. Di sini sudah tidak ada kesempatan bagi kalian untuk saling menyalahkan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Siapa yang beramal soleh, amal kebajikan, tentu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia lakukan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tentu kebaikan akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan diberikan reward berupa surga. Keburukan yang kita lakukan akan diberikan punishment, hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala berupa neraka. Maka jikalau kita renungkan firman Allah yang satu ini, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang timbangannya nanti di padang mahsyar kebaikannya lebih berat, maka dia akan langsung masuk surga. Dan siapa yang timbangan keburukannya justru yang lebih berat, maka dia akan masuk neraka hawiyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian apakah neraka hawiyah itu? Kata Allah, narun hamiyah, yaitu api yang sangat menyala-nyala. Artinya hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, kesempatan kita masih terbuka lebar. Mumpung Allah Subhanahu wa taala mari berikan kesempatan kepada kita untuk hidup di atas dunia ini, diberikan kesehatan dan keafiatan, maka mari kita gunakan untuk meraih dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, agar kiranya nanti timbangan pahala kita lebih berat dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup di atas dunia. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, siapapun di antara kita, sehebat apapun kesolehannya, dia pasti pernah melakukan dosa-dosa. Yang terpenting kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jikalau kemudian kita melakukan keburukan, lalu kemudian kita lakukan setelahnya kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan mampu menghapus dosa-dosa yang sebelumnya kita lakukan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan yang kalian lakukan akan mampu menghapus dosa-dosa yang sebelumnya kalian lakukan. Maka jikalau ada di antara kita yang pernah jatuh dalam kubangan dosa-dosa, jangan kemudian kita putus asa. Lakukan setelahnya kebaikan-kebaikan, tentu diiringi dengan banyak-banyak beristighfar. Lalu kemudian kita isi sisa-sisa hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. InsyaAllah ta'ala, apa yang kita lakukan setelah kita melakukan keburukan berupa amal soleh yang kita lakukan, maka akan mampu menghapus dan menghilangkan keburukan-keburukan yang sebelumnya kita kerjakan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, yang terpenting adalah bagaimana kemudian hidup kita ini berakhir dengan happy ending, berakhir dengan husnul khatimah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menilai dan mencatat amal kita setelah kita bertaubat kepadanya. Adapun apa yang telah lewat itu bagian dari cerita kehidupan kita, yang kalau kemudian kita tutupi dengan kebaikan setelahnya, maka bisa jadi dia akan hilang dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di akhir surat Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Syirik adalah dosa besar, kata Allah. Membunuh, menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, satu di antara dosa besar. Berzina itu juga satu di antara dosa besar yang Allah sebut dalam ayat ini. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Siapa yang melakukan tiga dosa besar ini, bisa jadi akan dilipat gandakan siksanya nanti di dalam neraka. Bahkan bisa jadi dia akan kekal, kata Allah, di dalam neraka kalau seandainya ia tidak mau taubat kepadanya. Tapi ayat ini, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, belum titik tapi ia masih koma. Karena Allah mengatakan setelahnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali kalau seandainya ia bertaubat, lalu kemudian ia perbaharui keimanannya, lalu ia isi hidupnya dengan amal-amal soleh setelahnya. Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan ganti keburukan-keburukan itu dengan kebajikan-kebajikan. Allah akan hilangkan dosa-dosa itu dengan pahala demi pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena Allah adalah zat yang maha ghafur, zat yang maha mengampuni, rahimah, dan zat yang maha menyayangi. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, itu juga pesan Allah dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqnatu mir rahmatillah, kalian jangan berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, seluas dan sebanyak apapun dosa yang pernah kalian lakukan, jangan kalian berputus asa dari pengampunanku. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', pengampunanku jauh lebih luas dari segala sesuatu yang kalian anggap luas. Jikalau kalian merasa langit dan bumi ini begitu luas, dan mungkin kalian pernah melakukan dosa seluas langit dan bumi, wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, pengampunanku jauh lebih luas dari segala sesuatu yang kalian anggap luas. Maka hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, mari kita mencoba untuk merenung, melakukan kontemplasi, melakukan muhasabah diri di penghujung 2022 ini, agar kita senantiasa melihat diri sendiri. Jangan kita melihat orang lain, jangan kita salahkan orang lain. Bisa jadi kita sendiri justru yang begitu banyak kesalahan-kesalahannya dalam hidup ini. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka pesan dari Al-Imam Asy-Syafi'i tadi, na'ibu zamanana wal aibu fina, fama li zamanina aibun siwana. Kadang kita sering menyalahkan zaman di mana kita berada, padahal justru aib itu ada pada diri kita. Fama li zamanina aibun siwana, bisa jadi justru terjadinya berbagai macam malapetaka dan bencana itu bisa jadi kita yang ikut memberikan kontribusi di dalamnya, karena justru kita sering menyalahkan orang lain, padahal diri kita, kesalahan-kesalahan kita itu sering kita tutupi untuk kemudian memperlihatkan kesalahan orang lain yang padahal kesalahan itu nun jauh berada di sana. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, oleh karena itu, sebagai penutup dari ungkapan khutbah kali ini, mumpung Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi masih memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Mari kita bersegera menuju surganya Allah, meraih pengampunannya dengan bertaubat kepadanya,
untuk selalu berusaha kemudian mengisi sisa-sisa hidup kita dengan amal soleh untuk memperberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ruhina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumil wafa. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha rabbakum haqqa tuqatih kama qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fattaqullaha rabbakum ayyuhal mu'minun wa sallu 'ala nabiyyikum. Allahumma salli 'ala Muhammad wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sawatadilu saw subupakum fa inna tasbihata subub min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan. Sallu salatal muwaddi'. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah.